Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, Ustazah harap anak-anak selalu sehat ya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama dengan Ustazah. Sikap berdoa istiqomah sip. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, anak-anak yang solih-solihah, masih ingat ya materi yang sudah kita pelajari di sekolah? Oke, coba Ustazah tes dulu ya. Ada berapa rukun iman itu? Coba sekarang kalian sebutkan rukun iman secara urut ya. Nah, anak-anak, apakah kalian tadi sudah bisa menjawabnya dengan tepat? Alhamdulillah. Kita ingat kembali bersama-sama yuk. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada takdir Allah. Yang pertama, iman kepada Allah artinya kita percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Allah adalah Sang Pencipta. Oleh sebab itu, kita hanya boleh berdoa ataupun memohon pertolongan hanya kepada Allah saja ya. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Artinya, kita harus percaya dan yakin bahwa malaikat ciptaan Allah itu benar adanya. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat. Nah, anak-anak, malaikat itu gaib ya. Jadi, kita tidak bisa melihat malaikat. Tetapi kita harus yakin bahwa malaikat itu memang ada. Dan jumlahnya hanya Allah saja yang tahu. Mari kita sebutkan 10 nama malaikat yang harus kita imani. Yang pertama ada Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Selanjutnya, yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Artinya, kita percaya dan yakin bahwa kitab itu berasal dari Allah. Nah, anak-anak, terdapat 4 kitab dari Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir ada Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, anak-anak yang solih-solihah, Al-Quran adalah kitab terakhir dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya ya. Nabi Muhammad juga nabi terakhir.
Nah, perlu anak-anak ingat bahwa tidak ada kitab setelah Al-Quran dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Artinya kita harus percaya bahwa Rasul adalah manusia pilihan Allah dan benar-benar utusan Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat artinya kita percaya dan yakin bahwa hari kiamat itu memang ada. Hari kiamat akan datang pada kita tanpa kita ketahui waktunya ya. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat itu akan tiba. Ketika hari kiamat datang, malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala dan semua alam semesta akan hancur. Yang keenam adalah iman kepada takdir Allah. Iman kepada takdir Allah artinya kita percaya dan yakin dengan ketetapan atau ketentuan dari Allah. Takdir artinya adalah ketetapan atau ketentuan Allah. Takdir disebut juga qada dan qadar. Qada artinya ketentuan Allah. Qadar artinya kepastian Allah. Nah, anak-anak yang solih-solihah, sekarang kalian simak LKS Akidah Akhlak kalian pada halaman 24 sampai dengan 25 ya. Silahkan anak-anak kerjakan secara mandiri dan jujur pada bagian A serta bagian B. Sekian dulu pembelajaran Akidah Akhlak hari ini. Jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu, mengaji, membantu orang tua, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga kita bisa segera belajar bersama-sama lagi di sekolah. Nah, anak-anak, apabila anak-anak sudah selesai belajar, mari kita berdoa dulu secara bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.